Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Sanadi dari kelas A, Prodi PPKN dengan NIM 251404154. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu antropologi budaya, fase-fase perkembangan antropologi budaya, dan mengapa orang PPKN itu mempelajari tentang antropologi budaya. Dan di terakhir juga saya akan memberikan studi kasus tentang hal yang terjadi di masyarakat beserta dengan kebijakan apa yang akan dilakukan. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita memulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari antropologi budaya. Mulai dari yang pertama, yaitu pengertian antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik dari segi budaya, perilaku, perkembangan, maupun kehidupannya dalam masyarakat. Kata antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi sendiri tidak hanya membahas manusia dari aspek fisik atau biologi saja, tetapi juga menyoroti bagaimana manusia berinteraksi, membentuk budaya, serta hidup dalam kelompok sosial. Kemudian ada fase perkembangan antropologi budaya, dimulai dari yang pertama, yaitu adalah fase pertama dari abad 15 sampai abad ke-18, yang dimana pada fase ini antropologi itu lahir karena bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dan kolonialisasi. Mereka menemukan banyak sekali masyarakat baru dengan cara hidup, adat, dan kebudayaan yang berbeda. Kemudian ada fase kedua, yaitu pada abad pertengahan abad ke-19. Antropologi ini mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan yang lebih sistematis. Pada fase ini, para ahli berusaha mengklasifikasikan dan membandingkan kebudayaan. Oke, selanjutnya ada fase ketiga, yaitu awal abad ke-20. Pada masa ini, antropologi tidak lagi hanya membandingkan budaya, tapi juga mencoba memahami masyarakat dari dalam. Artinya, peneliti berusaha melihat budaya sebagaimana orang dalam masyarakat itu sendiri memahaminya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian lapangan atau field work mulai banyak digunakan dengan teknik observasi dan langsung bersama masyarakat. Kemudian yang terakhir pada fase ini adalah fase keempat, yaitu pada akhir abad ke-20 sampai sekarang ataupun masa modern. Pada masa ini antropologi itu semakin luas, tidak hanya membicarakan masyarakat tradisional, tetapi juga masyarakat modern, perkotaan, bahkan dunia maya. Isu-isu penting yang dibahas antara lain identitas, gender, politik, lingkungan, hak asasi manusia, migrasi, hingga dampak teknologi. Alasan mengapa orang PPKN itu mempelajari antropologi budaya adalah karena orang PPKN tidak hanya mengajarkan tentang aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang demokratis, toleran, dan menghargai perbedaan. Untuk itu, pemahaman tentang antropologi sangat penting karena yang pertama, memahami keberagaman. Antropologi membantu siswa melihat betapa kayanya budaya, suku adat, dan tradisi di Indonesia. Yang kedua, yaitu membangun toleransi. Dengan belajar antropologi, siswa diajak memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan bangsa. Yang ketiga, yaitu menanamkan nilai kewarganegaraan. PPKN bertujuan mencetak warga negara yang baik atau good citizen. Oleh karena itu, antropologi memberikan banyak sekali nilai-nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, yaitu menghadapi globalisasi. Antropologi memberikan bekal agar siswa bisa tetap menjaga identitas nasional sekaligus terbuka dengan budaya luar. Oke, yang terakhir ada studi kasus, yaitu topik yang saya ambil adalah tentang penumpukan sampah di mana-mana. Hal ini tentu saja sangat mengganggu. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang bisa diambil.
Yang pertama yaitu kebijakan pengurangan sampah dari sumbernya. Yang pertama, melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan menggantinya dengan kantong ramah lingkungan. Yang kedua, mewajibkan produsen untuk menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang ketiga yaitu kebijakan pemilahan sampah di masyarakat, mewajibkan setiap rumah tangga, sekolah, kantor, dan tempat usaha menyediakan tempat sampah terpilah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian ada memberikan sanksi atau denda bagi warga atau perusahaan yang tidak mematuhi aturan pemilahan sampah. Yang ketiga yaitu kebijakan daur ulang dan ekonomi sirkular, yaitu memberikan insentif atau misalnya pemotongan pajak bagi perusahaan yang memanfaatkan sampah menjadi produk baru. Kemudian yaitu membangun bank sampah di tingkat desa atau kelurahan untuk menampung sampah yang bisa dijual kembali. Oke, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.